Selamat pagi Bapak Ibu, selamat bergabung di Wita Talk Show yang selalu menghadirkan informasi informatif mengenai perjalanan paket wisata internasional maupun domestik untuk Anda. Senang sekali pada hari ini saya Malda dapat menyapa Bapak Ibu sekalian, dan di sini pun saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Lumi selaku produk supervisor dari Wita Tour. Apa kabar Pak Lumi? Baik sekali Malda, Baik, gimana kabarnya Malda? Kabar baik juga. Kami berharap Bapak Ibu juga dalam keadaan baik dan sehat selalu. Pada hari ini, Pak Lumi, kita mau membahas tentang salah satu destinasi di Indonesia, ya, yang pastinya menarik juga dan tidak asing lagi di kuping Bapak Ibu. Cuman masih bingung nih, di sana lihat apa sih dan apa yang menarik di sana, betul ya Pak Lumi? Betul ya? sekali. Nah, oleh karena itu pada hari ini Pak Lumi akan menceritakan mengenai destinasi ini kepada kita. Hari ini kita mau bahas apa Pak Lumi? Ya, jadi hari ini kita akan bahas mengenai wisata Nusantara, Malda. Iya. Nusantaranya kemana sih? Ya kan kita ada provinsi yang benar-benar lagi dibangun oleh pemerintah kita, yaitu Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur, pastinya agak pinggir artinya ya di timur. Tapi Nusa Tenggara Timur ini pun ada banyak sekali kota-kota. Jadi hari ini khusus kita bahas untuk Bapak Ibu Wita Tour, membahas mengenai Pulau Sumba. Sumba, menarik sekali. Kalau nggak salah lagi hits banget nih Pak Lumi, Sumba. Betul sekali. Jadi memang untuk Pulau Sumba ini lagi instagramable. Betul. Lagi benar-benar dibangun oleh pemerintah kita juga. Jadi ya mau nggak mau kita harus segera ke sana. Harus segera sana. Nah, apa sih yang menarik di Sumba, Pak Lumi? Kenapa mesti kita ke sana nih? Mungkin kita akan lihat dulu cuplikan video dari sekarang. Berikut ini. Sumba. How many lifetimes would it take to visit the every single hidden beauty in this fascinating island? For me, hundreds of times. To feel the warm welcome from the locals that makes me feel at home at their first hello. To cross the distance, to walk so many different paths and simply get lost. To get amazed by its unique forms of nature, as every each of them is God's masterpiece. To move every part of my body as the stomping music takes me into tranquility. To cleanse my mind in the simplest way, by letting the vibes of my surrounding take control over me. To touch the coolness of afternoon breeze, reminding me once again the meaning of being free. To learn, to create, to discover, to actualize, to dream up, to find myself and ready to move forward. I finally understand the greatest and most important adventure of our lives is discovering who we really are. I found it in Sumba. Bapak Ibu sudah lihat ya video yang tadi. Bagus sekali, Bapak Ibu cantik sudah banget saksikan. ya. Jadi memang ada beberapa gambar-gambar yang sengaja kita tampilkan
biar Bapak Ibu bisa melihat tuh, wah begitu cantiknya di Sumba sendiri ya. Jadi memang ada beberapa, misal Bapak Ibu perhatikan ya, di situ ada gambar-gambar yang ada sunsetnya, ada sunrise. Memang Sumba ini terkenal dengan sunset, sunrise, dan satu lagi Milky Way. Milky Way, Betul. yang kurang lebih ada di seperti New Zealand ya Pak ya? Betul sekali. Jadi memang Sumba sendiri sengaja atau secara alami ya, jadi benar-benar wah kayaknya harus ke sana dan cantik sekali menuju Sumba. Dan ada satu hotel di tahun 2016 mendapatkan Best Award Hotel. Best Award Hotel. Bangga sekali nih kita jadi warga negara Indonesia. Betul. Ya. Dan setelah itu Sumba juga masuk ke nominasi yang benar-benar diperhatikan selain Labuan Bajo. Labuan seperti Bajo, itu. iya betul. Oke, Pak Lumi nih, ngomong-ngomong kita ada pertanyaan untuk Pak Lumi nih. Mungkin sahabat-sahabat Wita juga penasaran banget. Selama kita ke Sumba nih, apakah ada protokol kesehatan selama perjalanan dan bagaimana prosedur penerbangan ke Sumba? Ya, jadi memang kalau ke Sumba otomatis kita juga mengikuti protokol kesehatan yang sudah diinformasikan jauh-jauh hari kepada kita. Jadi harus ke sana itu kita harus rapid test ya, yang pasti harus negatif hasilnya ya. Anak-anak juga? Anak-anak juga, termasuk. jadi semuanya ya yang mengikuti penerbangan domestik maupun ke Sumba juga harus mengikuti rapid test sendiri. Dan memang harus juga jangan lupa memakai masker dan bawa hand sanitizer. Dan juga jangan lupa Bapak Ibu untuk selalu tetap jaga kebersihan dengan cuci tangan. Betul sekali. Oke, terus Pak Lumi, ke Sumba ini ada penerbangannya gimana nih masuk ke sananya? Jadi memang sementara ini Sumba hanya ditempuh oleh penerbangan ya. Jadi mau nggak mau kita harus membeli tiketnya dulu baru menuju ke Sumba. Tapi Bapak Ibu juga nggak usah khawatir, kami Witatur juga melayani tiket juga ya. Jadi untuk ke Sumba Bapak Ibu perhatikan ada 2 tempat ya, dibagi 2 wilayah, Sumba Barat dan Sumba Timur ya. Jadi untuk Sumba Barat kotanya adalah Tambolaka, dan untuk Sumba Timur kotanya Waingapu. Jadi nanti dari Jakarta menuju ke Waingapu maupun ke Tambolaka, tapi harus transit dulu di Denpasar nih Malda. Oh, nggak ada yang direct nih Pak? Sementara ini belum ada yang direct ya. Jadi memang harus Jakarta Denpasar, kurang lebih perjalanan 1 jam 50 menit. Dan dari Denpasar menuju Tambolaka maupun Waingapu kurang lebih 1 jam. Oh, nggak begitu lama ya? Tidak begitu lama dan cukup oke lah, enjoy lah seperti itu ya. Karena memang tujuan wisata kita nggak terlalu jauh juga penerbangannya, dan kita masih boleh untuk bawa anak-anak juga tentunya. Iya, cocok ya artinya. Paling kita pada saat transit di Bali kita lurusin kaki dulu Bapak Ibu, abis itu kita terbang lagi baru sampai ke Sumba ya. Betul sekali. Oke nih, setahu aku nih Pak Lumi ya, ke Sumba itu banyak banget orang pre-wedding ke sana. Betul. Jadi memang selain wisata, ternyata pre-wedding atau fotografer itu semua pada suka ke arah situ. Karena memang yang tadi Lumi sudah bilang ya, ada sunsetnya, ada sunrise-nya, ada Milky Way-nya. Wah, itu benar-benar paket lengkap. Saat yang pas nih ke Sumba, apalagi orang-orang suka pre-wed itu pas kapan Pak Lumi? Ya, jadi memang Sumba sebenarnya bisa kapan aja. Oh, kapan aja? Dan segala umur. Segala umur juga. Jadi memang musimnya seperti Indonesia ya, musim kemarau dan musim hujan. Tapi bedanya hanya di landscape-nya nih Malda. Gimana tuh Pak? Jadi mungkin musim kemarau itu biasanya di bulan Juli sampai bulan November. Dan musim hujan tuh bulan Desember sampai bulan Februari. Nah, tapi memang untuk wisatanya semua sama, cuma bedanya landscape. Oh, pemandangannya beda ya suasananya. Jadi untuk musim kemarau, untuk misalnya Bapak Ibu berpergian ke bukit-bukitnya nih, kita kan biasanya foto-foto dengan background bukit. Nah itu biasanya rumput-rumputnya itu menguning. Oh, di foto-foto kayak di savana ya Pak? Betul, jadi benar ya. Jadi setelah musim kemarau, kita ganti season nih musim hujan. Ternyata musim hujan juga berbeda lagi yang ditawarkan oleh Sumba. Bedanya apa Pak? Rumput-rumput yang menguning sudah menghijau. Waduh, jadi seger sekarang saatnya segar. Hanya memang yang waktu terbaik untuk ke Sumba adalah ke musim kemarau, Malda. Oh, lagi saat ini nih kemarau ya? Betul, itu tadi makanya kenapa Sumba terkenal dengan sunset, sunrise, Milky Way ya. Kita harus ke sana harus musim kemarau. Oh, seperti itu. Terus nih Pak Lumi, Wita punya paket ke Sumba nggak? Betul. Jadi nanti Wita sudah menyiapkan khusus buat Bapak Ibu paket yang sangat komplit. Wah, apa aja tuh Pak? Jadi 5 hari 4 malam
Bapak Ibu akan diajak mengunjungi dari Sumba Barat menuju Sumba Timur. Jadi komplit semua sekali. ya. Tapi misalnya nih Bapak Ibu nggak punya waktu banyak nih, Malda hanya weekend, long weekend, biasanya 3 hari 2 malam ya. Benar. 3 hari 2 malam sendiri kita juga menyediakan buat Bapak Ibu Ada ya. juga. Tapi perlu diingat, hanya kita dipisah nih 3 hari 2 malam itu paling hanya ke Sumba Barat saja atau ke Sumba Timur. Jadi harus pilih nih kalau yang mau singkat-singkat Bapak Ya. Ibu. Atau misalnya Ibu Bapak punya waktu singkat, nah itu tadi musim kemarau ke Sumba Barat dulu. Nah, musim ya kan? nextnya Musim hujannya ke Sumba Sumba Timur. Timur, bener Jadi banget. harus 2 kali terbang memang. Iya. Dan paket Wita Tour minimal 2 orang sudah bisa berangkat. Wah, jadi buat yang mau honeymoon juga bisa berduaan ya ke Sumba juga kita bisa jalan ya. Private honeymoon, mau family, kita sudah siapkan dengan protokol kesehatan. Protokol kesehatan, oke. Terus Pak Lumi, mungkin ini juga banyak pertanyaan banget nih oleh sahabat-sahabat Wita. 5 hari 4 malam yang komplit ini kemana aja rutenya? Ya, nanti Lumi akan bahas ya dari Sumba Barat menuju Sumba Timur. Kemana aja sih ya? Iya. Yang pertama, kita menuju ke Bukit Lentonggara. Jadi di sana akan disuguhi pemandangan, perbukitan yang ditumbuhi oleh rerumputan. Makanya tadi yang musim kemarau tuh adanya di Lentonggara nih yang menguni. Oh, yang cantik Nanti itu musim ya. hujan itu akan menghijau ya. Jadi memang berbentuk tuh rerumputan yang bergelombang seperti Bukit Teletubbies kalau masih inget tuh film-film anak ya. kecil kan. Oh iya, oke. Nah setelah itu kita ke Danau Wekuri, di mana tuh air danaunya terasa asin, asin dan campur tawar ya, jadi payau seperti itu. Dan warnanya udah pasti kebiru-biruan, itu sangat cantik. Kayak di lukisan Bapak Ibu pastinya. Jadi memang di Danau Wekuri sendiri kegiatannya apa sih Malda? Kita akan berenang. Wah, berenang. seru kan? Wah, seru banget. Nah, abis lihat sunset di Bukit Lentonggara, kita akan lanjut misalnya berenang, semacam gitu. Jadi memang paketnya sangat lengkap sekali. Setelah itu kita tidak lupa mengunjungi desa adat yang namanya Ratenggaro. Ya, desa adat sendiri, betul. Desa adat sendiri itu di sana kita berinteraksi dengan masyarakat lokal, ya seperti mereka kehidupannya sehari-hari seperti ngapain apa, aja? kayak gitu ya. Masih asli Pak Lumi? Masih asli sekali. Asli sekali. Dan memang terdapat kepala-kepala suku gitu. Jadi memang dibagi berapa bagian dalam rumah itu ya. Jadi misal Bapak Ibu perhatikan desa adat Ratenggaro ini yang tinggi-tinggi nih Malda nih. Oh, tapi aman ya Pak Lumi ya? Aman sekali. Ya, jadi di bagian bawahnya jadi ada ceritanya nih. Jadi nanti local guide akan menceritakan untuk bagian bawahnya itu dipergunakan untuk pemelihara hewan ternak. Oh, gitu. bagian bawah untuk bagian ternak. bawah, betul. Bagian tengahnya itu untuk penghuni, living room istilahnya. Untuk kita tinggal betul. ya. Dan bagian atas atau ada menara itu disebut diperuntukkan sebagai menyimpan bahan makanan dan alat pusaka. Alat pusaka penyimpanannya di lantai atas. Jadi ada 3 lapis Bapak Ibu. Yang pertama untuk penyimpanan hewan, kedua untuk tinggal, dan paling atas untuk penyimpanan. Ya. Betul. Oke, seru banget Pak Lumi ya. Wah, kayaknya harus ya. kesana. Harus makanya. lihat langsung kayaknya Bapak Ibu. Oke, terus Pak Lumi nih, kayaknya untuk rute ini kayak cocok banget untuk segala usia artinya. Betul ya. sekali. Mau Jadi, dari kalangan muda ataupun kalangan lanjut usia bisa betul cocok sekali. ya. Jadi nggak usah khawatir untuk Bapak Ibu semua, untuk segala usia, keluarga, kakek, nenek, anak semua boleh diajak untuk jalan-jalan ke Sumba. Iya. Oke, terus abis itu Pak Lumi, biasanya kita orang Indonesia kalau pulang nggak bawa oleh-oleh, nggak bawa buah tangan, itu rasanya kurang. Tapi di Sumba emang ada buat bawa oleh-oleh? Iya, khusus nih, khusus Sumba memang ada oleh-oleh yang wajib dibawa nih Malda. Oh, ada. Ya, nanti kita akan lihat ya untuk oleh-olehnya apa aja sih. Nah, untuk Sumba sendiri memang terkenal dengan hasil tenunnya. Jadi Bapak Ibu wajib sebenarnya untuk membeli oleh-oleh kain khas tenun Sumba. Ya, jadi memang di situ untuk range harganya pun bervariatif. Ya, mulai dari mungkin dilihat dari berapa lamanya, kesusahannya seperti apa, maksudnya tenunannya tuh sesulit apa sih kayak gitu. Iya. Nah, itu wajib juga untuk dibawa dan dikasih oleh-oleh misal ke orang tua, itu jauh lebih bagus. Pastinya ya. ini handmade Bapak Ibu atau buatan tangan langsung dirajut, nggak pakai alat, nggak pakai cetakan. Ya. Makanya harganya lumayan variatif ya Pak Lumi ya. Variatif sekali, tergantung dari Bapak Ibu yang sukanya yang mana nih. Iya, gitu. dan pastinya pasti motifnya lain-lain Bapak Ibu karena handmade beda. Ya. Dan tidak lupa juga perhiasan untuk ibu-ibu nih buat
wanita, nih. perhiasan seperti perhiasan logam seperti itu ya. Jadi seperti mamuli, nanti ada sisir haikara. Jadi sebenarnya sisir haikara sendiri itu terbuat dari cangkang penyu. Penyu, tapi penyu kan sudah dilindungi Pak Lumi ya. Betul. Jadi memang dulu pembuatannya dari cangkang penyu, hanya sekarang sudah diubah ya. Sudah diubah dari kayu perbuatannya gitu. Oke. Cuman memang nggak mengurangi kecantikan ya. Dari si tersebut. Jadi selain untuk sisir haikara sendiri itu dibuat untuk seperti kayak jepitan rambut gitu, konde gitu kali maksudnya ya. Iya, jepit konde yang buat diselipin Bapak betul. Ibu ya. Itu cantik sekali juga. Seperti itu. Dan nggak lupa nih makanan pasti. Waduh, ini paling ya kan? tunggu-tunggu pastinya. Nah, untuk makanan sendiri Sumba juga nggak kekurangan. Jadi makanan tuh ada di daerah Kodi. Kota Kodi itu penghasil kacang mete terbesar di Nusa Tenggara Timur. Terbesar, artinya kita langsung mampir ke pabriknya langsung loh. Jadi Bapak Ibu bisa beli yang sudah diolah maupun lagi mentah pun bisa. Waduh, lengkap sudah, makanan ada, kain ada, perhiasan ada. Jadi lengkap banget, nggak usah khawatir untuk Bapak Ibu semua. Sumba tetap bisa dibawa pulang untuk oleh-oleh bawa buah tangannya. Nah, malah dengar-dengar nih Pak Lumi, setiap tahun Sumba itu ada acara, benar gak sih? Betul sekali. Jadi setiap tahun Sumba tuh mengadakan 3 festival Malda ya, dari bulan startnya biasanya bulan Februari sampai bulan Juli Malda. Jadi yang pertama kita Sumba mengadakan festival tahunan tuh festival yang namanya Pasola. Nah, festival Pasola sendiri adalah festival seperti tari-tarian adat Sumba, tari-tarian perang pada zaman dahulu seperti apa, dan itu benar-benar dilestarikan oleh turun-temurun. Dan orang Sumba tidak lepas dari kuda. Betul. Nah, gitu, makanya Festival Pasola sendiri di luar daripada tarian dan di situ juga ada tarian perang yang plus kuda. Gitu. Cuman bukan perang beneran ya, Malda ya. Memang seperti kayak lempar tombak, seperti apa kayak gitu ya. Itu untuk Festival Pasola. Nah, yang kedua adalah untuk Festival Sandalwood. Atau disebut dengan 1001 kuda. Wah, jadi banyak kuda nih Pak Lumi. Betul sekali. Jadi nanti dikumpulkan ke satu daerah seluruh kuda yang ada di Sumba dan dihias ya, dihias termasuk kudanya atau penunggangnya seperti itu. Dan di samping Festival Sandalwood sendiri ibu-ibunya membuat tenun. Jadi makanya kenapa tenun benar-benar khas sekali yang ada di Sumba dan harus wajib dibeli. Salah satunya seperti yang kita gunakan ya Pak Lumi. Betul sekali. Nah, kan Bapak Ibu bisa lihat ya. Waduh, kain hasil dari Sumba. Kain khas dari Sumba. Karena sudah masuk dalam pengunjung acara, Bapak Ibu tidak terasa ya Pak Lumi ya. Aduh, sayang banget, cepat. Iya, cepat ya ngobrol-ngobrolnya. Nah, mungkin ada yang ingin Pak Lumi tambahkan? Ya, jadi memang tambahannya sih nggak banyak ya, Malda. Jadi memang kita Nusantara atau Indonesia memang benar-benar menawarkan begitu banyak rupa ya, dari alamnya, dari suku dan budayanya, itu lengkap sekali yang ada di Indonesia. Jadi makanya kalau cuman dengar saja atau cuman dengar cerita orang, kurang pasti atau melihat rasanya di ya. media sosial, itu kayaknya kurang gitu, kurang greget gitu. Betul. Kan. Nah, jadi makanya kita harus benar-benar datengin tuh, kunjungi langsung dan tempatnya. menyelami. Betul, rasakan sensasinya. Betul, jadi karena kita harus benar-benar mengenal, ternyata Indonesia itu sangat luas sekali dan tidak kalah dengan luar negeri pastinya. Luar negeri, betulnya. Satu lagi Malda. Apa tuh Pak Lumi? Info atau update ya dari Gubernur kita Anies Baswedan, itu menghimbau untuk Bapak Ibu di tanggal 14 September 2020 untuk PSBB lagi ya. Jadi memang untuk mengurangi ya, karena memang hari-hari ini mungkin banyak sekali yang terjangkit dan kita pun Witatur juga benar-benar mendukung, mensupport pemerintahan DKI Jakarta untuk kita juga work from home gitu. Cuman tidak tidak mengurangi pelayanan kita. Betul. Kita tetap standby untuk misalnya Bapak Ibu membutuhkan tiket atau hotel, promo-promo yang lain yang sudah diberikan Witatur dan segala macam kita bisa handle selama work from home ini. Iya, pastinya kita akan selalu setia untuk pada Bapak Ibu dan jangan khawatir, kita akan selalu melayani Bapak Ibu meskipun dari rumah kita bekerjanya ya Pak Lumi ya. Betul sekali. Oke, akhir kata saya Malda dan saya Lumi. Sampai ketemu lagi di acara Witatur Show selanjutnya. Jangan lupa follow Instagram kita di @witatur untuk mendapatkan promo-promo menarik lainnya.
Dan sebelum menyudahi acara Wita Talk Show kali ini, Bapak Ibu jangan lupa saksikan video yang sudah disiapkan oleh tim kreatif kami berikut ini. Dan sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.